Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang perpajakan formulir 1721A1 dan 1770 SS. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Branur Ibrahim, NIM 17430100011. Oke, selanjutnya adalah DCV Mintal Mintul, berdiri sejak tahun 2020 dan sudah memiliki NPWP 01112210544000. Nah, DCV Mintal Mintul telah bekerjakan 50 karyawan tetap. Di soal pertama, Bapak Irfan Sutejo bekerja dari sejak berdirinya perusahaan tersebut dengan mendapatkan penghasilan sebesar Rp6.850.000 per bulan, serta mendapat beberapa tunjangan, diantaranya tunjangan jabatan sebesar Rp300.000, tunjangan makan sebesar Rp150.000, dan tunjangan pendidikan anak sebesar Rp75.000. Dari tunjangan pendidikan ini belum terima karena belum memiliki anak, serta tunjangan kesehatan Rp50.000. Adanya premi jaminan kecelakaan kerja dan premi kematian sebesar 1,1% dan 1,7%. Bapak Irfan Sutejo telah menikah namun belum dikaruniai anak-anak. Ibu kandung dan bapak kandung yang ikut bersama Irfan Sutejo. Bapak Irfan sendiri memiliki NPWP pribadi yaitu 0411211114330000. Pada setiap awal bulan rekening, Bapak Irfan dipotong setiap bulannya sekitar 1,2% untuk membayar iuran pensiun serta iuran tunjangan hari tua sebesar 1,1%. Oke, selanjutnya adalah bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerimaan pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan di hari tua berkala. Oke, selanjutnya yang pertama di nomor yaitu 1.1/12/2020, yaitu artinya itu 1.1/12 itu artinya bulan Desember tahun 2020. Jadi selanjutnya itu di NPWP-nya itu dari perusahaan 1111210/544/000. Selanjutnya di nama pemotong itu di CV, di perusahaannya itu yaitu di CV Mintal Mintul. Selanjutnya yang A di identitas menerima penghasilan yang dipotong. Yang pertama yang nomor 1 yaitu NPWP. Dari NPWP tersebut yaitu 411121/433/000. Yang kedua adalah NIK atau nomor paspor. Untuk NIK atau nomor paspor kita kosongkan dulu. Yang untuk nomor 3 itu nama dari NPWP yaitu Bapak Irfan Sutejo. Untuk alamat kita kosongkan. Yang nomor 5 itu jenis kelamin, kita pilih yang laki-laki. Untuk yang nomor 6 status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Jadi Bapak Irfan Sutejo itu telah menikah namun belum dikaruniai oleh anak. Jadi di rumah itu ada ibu kandung dan bapak kandungnya yang ikut bersama Bapak Irfan Sutejo. Jadi totalnya ada 3 keluarga atau 3 orang. Terus nomor 7 itu nama jabatan kita kosongkan. Terus nomor 8 itu karyawan asing kita kosongkan juga, dan nomor 9 kode negara domisili kita juga kosongkan. Oke, selanjutnya adalah B rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21.
Dari rincian penghasilan dari perhitungan PPh pasal 21, yang pertama itu adalah gaji atau pensiunan atau THT, tunjangan hari tua, itu sebesar Rp6.850.000. Yang nomor 2 itu tunjangan PPh, itu kita kosongkan. Terus yang ketiga itu tunjangan lainnya. Di tunjangan lainnya ini di tunjangan jabatan Rp300.000. Nah, di tunjangan makan itu sebesar Rp150.000 dan tunjangan kesehatan Rp50.000. Itu sama dengan 300.000 ditambah 150.000 ditambah 50.000. Jadi totalnya itu Rp500.000. Yang nomor 4 adalah honorarium dan imbalan sejenisnya, kita kosongkan. Yang kelima itu premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,1% dan premi kematian 1,7%. Jadi 1,1% itu dikali Rp6.850.000 sama dengan Rp75.350.000. Dan premi kematian sama dengan 1,7% dikali Rp6.850.000, jadi sama dengan Rp116.450. Totalnya Rp151.800. Selanjutnya yang nomor 6, penerimaan dalam bentuk natura dan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 itu kita kosongkan. Terus yang nomor 7, tantim bonus gratifikasi jasa produk dan THR, kita kosongkan. Terus yang nomor 8 itu jumlah penghasilan bruto, yaitu Rp6.850.000 ditambah Rp500.000 ditambah Rp151.800. Jadi totalnya itu Rp7.541.800. Selanjutnya ada di pengurangan. Di pengurangan ini yang nomor 9 itu biaya jabatan atau biaya pensiun maksimal Rp500.000 per bulan atau 6 juta per tahun dikali 5%. Jadi di biaya jabatan ini total dari penghasilan bruto dikali 5% sama dengan Rp7.541.800 dikali 5%. Jadi sama dengan Rp377.50. Terus yang 10 itu ada iuran pensiunan atau iuran THT, tunjangan hari tua. Jadi nomor 10 ini untuk iuran pensiun 1,2% dan iuran tunjangan hari tua 1,1%. Nah, semua itu dikalikan dari gaji pensiun dari Bapak Ervan, yaitu Rp6.850.000. Jadi hasilnya adalah 1, dalam kurung itu 1,2% dikali Rp6.850.000 dikali dalam kurung 1,1% dikali Rp6.850.000 sama dengan Rp157.550.000. Terus yang ke-11 itu jumlah pengurangan. Nah, di jumlah pengurangan ini itu di total biaya jabatan ditambah iuran pensiun. Jadi itu Rp377.50.000 ditambah Rp157.550 sama dengan Rp534.640.000. Selanjutnya adalah penghitungan pasal 21 dari PPh pasal 21. Oke, jadi nomor 12 itu jumlah penghasilan itu dari 8 dikurangi 11. Jadi jumlah penghasilan bruto itu dikurangi jumlah dari pengurangan, yaitu Rp7.541.800 dikurangi Rp534.600. Jadi totalnya adalah Rp7.760.000. Selanjutnya yang nomor 13 itu penghasilan neto masa pajak sebelumnya, itu kita kosongkan. Selanjutnya yang nomor 14 itu jumlah penghasilan neto untuk perhitungan
PPh pasal 21 untuk setahun kan. Jadi untuk jumlah penghasilan itu untuk PPh setahun itu jumlah penghasilan itu dikali 12 bulan. Jadi 7.760 rupiah itu dikali 12. Jadi totalnya itu 84.085.920 rupiah. Selanjutnya yang nomor 15 itu penghasilan tidak kena pajak. Jadi di penghasilan tidak kena pajak ini, karena Bapak Irfan ini sudah menikah dan di rumahnya itu beliau masih menanggung bapak dan ibunya. Jadi untuk PTKP ini itu 54 juta ditambah dalam kurung 4.500.000 dikali 4 sama dengan 72 juta rupiah. Selanjutnya yang nomor 16, penghasilan kena pajak setahun. Jadi untuk penghasilan kena pajak setahun ini, jumlah neto setahun itu dikurangi PTKP. Jadi sama dengan 84.085.920 rupiah dikurangi 72 juta rupiah sama dengan 12.085.920 rupiah. Untuk yang nomor 17, PPh pasal 21 atas penghasilan setahun kena pajak itu sama dengan dikali 5%. Jadi sama dengan 12.085.920 rupiah itu dikali 5%. Jadi totalnya itu 604.256.000 rupiah. Selanjutnya nomor 18, PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya itu kita kosongkan. Selanjutnya nomor 19, PPh pasal 21. Jadi untuk PPh pasal 21 terutang itu sama dengan PPh pasal 21 atas penghasilan setahun, yaitu 604.256.000 rupiah. Selanjutnya yang nomor 20 itu PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan lunas. Jadi di PPh pasal 21 untuk yang telah dipotong dan lunas itu PPh pasal 21 terutang dibagi 12 bulan. Jadi itu sama dengan itu 604.256.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 50.538.000 rupiah. Selanjutnya yang C itu identitas pemotong. Jadi di identitas pemotong ini di NPWP-nya itu yang pertama dari nama perusahaan tersebut, yaitu NPWP-nya itu 41112111 strip 433 strip 000. Yang kedua itu dari nama perusahaannya, yaitu JCV Mental Mintul. Selanjutnya nomor 3 itu tanggal dan tanda tangan. Untuk tanggal tanda tangannya itu untuk kita tulis 31/12/2020 atau 31 Desember tahun 2020. Jadi inilah hasil dari bukti pemotongan pajak penghasilan dari perusahaan CV Mental Mintul dari Bapak Irfan Sutejo. Selanjutnya dari skala kedua adalah Ibu Citra Melati bekerja menjabat sebagai asisten manajer akunting dengan penghasilan yang diperoleh sebesar Rp5.750.000. Tunjangan yang diperoleh Ibu Citra adalah tunjangan jabatan Rp270.000, tunjangan makan Rp100.000, serta tunjangan kesehatan Rp50.000. Ibu Citra setiap bulannya mendapat premi kematian 1,1% dan premi jaminan kecelakaan kerja 1,2% dari gaji. Ibu Citra belum menikah, namun menanggung ibu kandung. Setiap bulan penghasilan Ibu Citra dipotong untuk membayarkan iuran pensiunan 1,7%.
dan iuran tunjangan hari tua 1,9%. Ibu Citra memiliki NPWP dengan nomor 04 111 2 111 439 000. Oke, selanjutnya dari bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerimaan pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala di formulir 1721A1 pada nomor DH0 ini yang itu yaitu 1.1/12/2020 yang artinya 12 Desember tahun 2020. Yang 002 itu artinya nomor urut dari sebelumnya dari 001. Terus dari masa perolehan ini penghasilannya itu 1 sampai 12, yaitu artinya tanggal 1 sampai 12. Bulan 1 sampai 12. Selanjutnya yang NPWP penotong ini dari NPWP nomor dari perusahaan yaitu 111-2210-544-000. Selanjutnya dari nama pemotongnya itu dari perusahaan CV Mintal Mintul. Selanjutnya yang di bawahnya yaitu A di identitas penerimaan hasil yang dipotong. Yang ke-1 NPWP dari identitas penerima yang bernomor 4111 2111 strip 439 strip 000. Selanjutnya yang nomor 2 IK atau nomor paspor kita kosongkan. Selanjutnya nomor 3 itu nama. Dari nama tersebut Ibu Citra Melati. Selanjutnya nomor 4 itu alamat, kita kosongkan juga. Selanjutnya yang nomor kelima itu jenis kelamin, kita pilih perempuan. Yang keenam status, jumlah, tanggung keluarga atau PTKP kita pilih yang tidak menikah karena Bu Citra ini belum menikah dan masih menanggung ibunya. Jadi untuk tidak kawin ini kita ambil 1 tidak kawin. Selanjutnya di nama jabatan Bu Citra ini asisten manajer accounting. Selanjutnya yang 8 karyawan asing kita kosongkan. Yang nomor 9 ya kita kosongkan juga. Selanjutnya rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Untuk rinciannya ini dalam kode objeknya kita pilih yang 21/100/01. Nah, selanjutnya untuk penghasilan bruto yang nomor pertama nomor 1 itu gaji atau pensiunan atau THT atau JHT. Dari gaji dari Bu Citra ini kita lihat dari cerita tersebut adalah sebesar Rp5.750.000. Selanjutnya yang nomor 2 tunjangan PPh tidak ada, kita kosongkan saja. Untuk yang nomor 3 tunjangan lainnya. Nah, tunjangan lainnya ini dalam cerita tunjangan jabatan Bu Sukma itu sebesar 470.000, tunjangan makan sebesar 100.000 dan tunjangan kesehatan sebesar Rp50.000. Jadi kita total sama dengan Rp470.000 ditambah 100.000 ditambah 50.000 sama dengan Rp420.000. Selanjutnya yang nomor 4 honorium dan imbalan sejenisnya kita kosongkan. Yang nomor 5 premi jaminan kecelakaan kerja. Jadi di premi jaminan kecelakaan kerja ini, di premi Bu Citra ini premi kematian 1,1% dan premi jaminan kecelakaan 1,2%. Selanjutnya ini dikalikan dengan gaji dari Bu Citra. Jadi totalnya itu dalam kurun 1,1% dikalikan 5.750.000 ditambah dalam kurun 1,2% dikalikan 5.750.000
Jadi sama dengan totalnya itu Rp132.250. Selanjutnya yang nomor 6 itu penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya, itu kita kosongkan juga. Dan nomor 7 itu nanti bonus, ya kita kosongkan juga. Selanjutnya yang nomor 8 itu penghasilan bruto. Dari penghasilan bruto ini kita total nomor 1 sampai dengan 7. Jadi untuk penghasilan bruto ini tadi gaji, tunjangan lainnya, sama premi jaminan. Jadi 5.250.000 ditambah 420 ditambah 132 250 sama dengan 6.302.250.000 rupiah. Selanjutnya di pengurangan. Di pengurangan ini yang nomor 9 itu biaya jabatan, biaya pensiun dalam kurung maksimal 500.000 per bulan atau Rp 6 juta per tahun dikalikan 5%. Jadi biaya jabatan ini dari jumlah penghasilan bruto dikali 5% dari Bu Citra ini 6.302.250 dikalikan 5%. Jadi totalnya itu 315.113.500 rupiah. Selanjutnya yang nomor 10 itu iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Di THT ini Bu Citra memiliki iuran pensiunan sebesar 1,7% dan iuran hari tua itu sebesar 1,9%. Selanjutnya dikalikan dengan gaji dari Bu Citra setelah itu dijumlah. Jadi dalam kurung 1,7% dikalikan 5.750 ditambah dalam kurung 1,9% dikalikan 5.750.000. Jadi hasilnya adalah Rp207.000. Selanjutnya nomor 11 itu di soal nomor 11 itu adalah jumlah pengurangan nomor 9 sampai dengan 10. Jadi total dari biaya jabatan ini ditambah dengan iuran pensiunan yang jadinya itu 113.000 ditambah dengan 207.000. Jadi jumlahnya itu 522.113.000 rupiah. Selanjutnya di perhitungan PPh pasal 21. Nah, di PPh perhitungan pasal 21 ini di nomor 12 ini jumlah penghasilan neto 8 dikurangi 11. Jadi di Bu Citra ini jumlah penghasilan bruto dari Bu Citra itu dikurangi jumlah pengurangan dari Bu Citra. Jadinya itu 6.302.250.000 dikurangi 522.113. Jadi totalnya itu 5.780.138.000 rupiah. Selanjutnya yang nomor 13 itu penghasilan neto masa pajak sebelumnya itu kita kosongkan karena tidak ada. Selanjutnya yang nomor 14 itu jumlah penghasilan neto untuk PPh dalam setahun. Jadi itu jumlah penghasilan neto itu dikalikan 12 bulan. Jadinya itu 5.780.138.000 dikalikan 12. Hasilnya adalah 69.361.650 rupiah. Selanjutnya nomor 15 itu penghasilan tidak kena pajak. Dari penghasilan tidak kena pajak ini untuk status Bu Citra belum menikah dan masih menanggung ibunya. Nah, jadi untuk PDKP-nya ini ada saya isi 54 juta ditambah dalam kurung 4.500.000 dikalikan 1. Jadi totalnya itu sebesar 58.500.000 rupiah. Selanjutnya yang nomor 16. Dari
Yang ke-16 ini penghasilan kena pajak dalam setahun, yaitu jumlah neto dari Bu Citra itu dikurangi PTKP. Jadi itu 69.361.650 dikurangi 58.500.000. Jadi hasilnya itu 10.861.650.000 rupiah. Selanjutnya yang nomor 17, PPh pasal 21 atas penghasilan setahun kena pajak. Dari yang nomor 18 itu sebelumnya itu kita kosongkan ya. Yang nomor 17 ini PPh pasal 21 itu penghasilannya kena pajak. Penghasilan kena pajak dalam setahun itu dikalikan 5%. Jadi 10.861.650 dikalikan 5%. Jadi hasilnya itu 543.83 rupiah. Ya, nomor 19, 18, 19 itu 19 itu sama seperti nomor 6 seperti nomor 17. Jadi itu harganya itu sebesar 543.83 ribu rupiah. Selanjutnya yang nomor 20, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan lunas. Yaitu PPh pasal 21 terutang itu dibagi 12 bulan. Jadi 543.83 dibagi 12 sama dengan 45.257 rupiah. Nah, selanjutnya di identitas motong yang di C itu yang pertama itu NPWP dari perusahaan. Dari NPWP-nya itu 111.2210/544/000. Untuk namanya kita ambil dari nama perusahaannya, yaitu CV Mintal Mintul. Untuk tanggal dan tanda tangannya itu kita isi 31/12/2020 atau 31 Desember tahun 2020. Jadi ini hasil dari bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala oleh Ibu Citra Melati di perusahaan CV Mintal Mintul. Selanjutnya kasus yang nomor 3 adalah Bapak Arianto Sukma bekerja sebagai karyawan dan mendapatkan penghasilan sebesar Rp4.950.000 per bulan. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi kematian sebesar 1,2% dan 1,8%. Bapak Herianto Sukma belum menikah. Bapak Herianto sendiri memiliki NPWP pribadi 061212121453000. Pada setiap bulan gaji Bapak Herianto dipotong setiap bulannya sekitar 1,6% untuk membayar iuran pensiun serta iuran tunjangan hari tua sebesar 0,9%. Bapak Herianto memiliki aset sepeda motor merek X tahun perolehan 2017 dengan harga 15 juta rupiah dan sedang membayar cicilan kartu kredit BCK selama 6 bulan dengan jumlah keseluruhan 4.500.000. Oke, selanjutnya adalah bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerimaan pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Dari yang pertama ini nomor DH01 itu 1.1/12/2020 yang artinya itu bulan 12 tahun 2020. Di 003 itulah nomor urut. Tadi nomor urut dari sebelumnya itu dari 001, 002 dan ini dari 003. Terus
Selanjutnya itu masa perolehan penghasilan H02 itu 1 sampai 12, berarti bulan 1 sampai bulan 12. Selanjutnya NPWP pemotong dari perusahaan tersebut, yaitu 111-2210-544-000. Selanjutnya nama pemotongnya itu dari perusahaannya dari CV Mintal Mintul. Oke, selanjutnya di A, di identitas penerima penghasilan yang dipotong, yang pertama itu NPWP. Dari NPWP-nya itu 614121453000. Untuk NIK atau nomor paspor kita kosongkan. Selanjutnya yang nomor 3 itu nama. Untuk nama Bapak Herianto Sukma. Alamat kosongkan. 5 jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya yang nomor 6 itu status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Jadi untuk Bapak Herianto ini tidak memiliki, belum nikah dan ada di rumah sendiri, tidak ada tanggungan orang tua, jadinya tidak ada atau 0. Nama jabatannya ini sebagai pengemudi. Untuk karyawan asing dan kode negara domisili itu kita kosongkan. Selanjutnya di B, rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Dari penghasilan perhitungan pasal 21 ini, yang pertama itu kode objek pajak. Dari kode objek pajak itu kita pilih yang 21/100/01. Selanjutnya di penghasilan bruto itu dari gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Kita dalam cerita ini, kasus ini Pak Herianto itu mempunyai gaji sebesar Rp4.950.000. Untuk tunjangan PPh-nya itu kita kosongkan. Tunjangan lainnya kosongkan. Selanjutnya honorium dan imbalan jenis-jenisnya itu kita kosongkan juga. Di nomor 5, di premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Nah, untuk premi jaminan kecelakaan kerja ini dari Bapak Herianto ini mendapatkan premi jaminan kecelakaan 1,2% dan premi kematian 1,8%. Jadi itu dijumlah, jadi satu dalam kurung itu 1,2% dikali 4.950.000 ditambah dalam kurung 1,8% dikali 4.950.000, hasilnya Rp148.500.000. Selanjutnya yang nomor 6 dan 7 itu kita kosongkan karena tidak ada. Selanjutnya yang nomor 8, jumlah penghasilan bruto. Dari jumlah penghasilan bruto ini kita total yang nomor 1 sampai dengan 7. Jadi ini 4.950.000 ditambah 148.500. Jadi hasilnya itu Rp5.098.500. Selanjutnya dari pengurangan. Nah, di pengurangan ini yang nomor 9 itu biaya jabatan atau biaya pensiun maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta rupiah per tahun dikalikan 5%. Nah, dari biaya jabatan ini Bapak Herianto itu jumlah penghasilan bruto dikali 5%. Jadi 5.098.500 dikalikan 5%. Jadi hasilnya itu totalnya Rp254.925. Selanjutnya yang nomor 10, iuran pensiun atau THT. Untuk pensiun 1,6% dan iuran THT 0,9% sama dengan dalam kurung itu 1,6% dikalikan 4.950.000 ditambah dalam kurung 0,9 kali 4.950.000. Jadi totalnya itu Rp123.750. Selanjutnya nomor 11,
jumlah pengurangan 9 sampai dengan 10. Nah, di jumlah pengurangan ini berarti biaya jabatan ditambah hasil iuran dan THT. Berarti 254 925 ditambah 123 750.000 dan totalnya ini 378 675 rupiah. Selanjutnya dari penghitungan PPh pasal 21. Dari penghitungan pasal 21 ini yang nomor 12 itu jumlah penghasilan neto 8 dikurangi 11. Jadi jumlah penghasilan bruto itu dikurangi jumlah pengurangan. 5.098.500 dikurangi 378.675 sama dengan 4.719.825 rupiah. Terus nomor 13 itu kosongan karena tidak ada. Yang nomor 14 jumlah penghasilan itu untuk PPh dalam setahun. Dari penghasilan neto untuk PPh dalam setahun atau setahun kan ini yaitu jumlah penghasilan neto dikalikan 12 bulan. Jadi 4.719.825 dikali 12 sama dengan 56.637.900 rupiah. Selanjutnya yang nomor 15 itu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi dari status atau PTK Bapak Herianto kosong atau belum menikah dan tidak menanggung orang tuanya. Nah, jadi untuk PTKP-nya adalah Rp 54 juta rupiah. Selanjutnya yang nomor 16 itu penghasilan kena pajak dalam setahun. Jadi untuk penghasilan kena pajak dalam setahun itu untuk rumusnya itu jumlah neto setahun dikurangi PTKP. Jadi 56.637.900 dikurangi 54 juta sama dengan 2.637.900 rupiah. Selanjutnya nomor 17 itu PPh pasal 21 atas penghasilan setahun kena pajak. Untuk rumusnya ini penghasilan kena pajak setahun dikalikan 5%. Jadi 2.637.900 dikalikan 5% sama dengan 131.855 rupiah. Selanjutnya nomor 18 itu kita kosongkan. Nah, nomor 19 PPh pasal 21 terutang. Di PPh pasal 21 terutang ini sama dengan yang nomor 17. 131.855 rupiah. Untuk yang nomor 20 ini PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan lunas. Rumusnya adalah PPh pasal 21 terutang dibagi 12 bulan sama dengan 131.855 dibagi 12 sama dengan 10.951 rupiah. Dan ini hasil dari bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima penghasilan atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala oleh Bapak Herianto Sukma dari CV Mintal Mintul. Oke, selanjutnya adalah formulir dari 1770 SS dari Bapak Herianto Sukma. Oke, jadi dari SPT tahunan ini pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Dari ini formulir ini diperuntukkan bagi WP orang pribadi atau berpenghasilan dari selain usaha dan atau pekerjaan bebas dan tidak lebih dari 60 juta dalam setahun. Dari identitas wajib pajak ini NPWP-nya itu sama seperti 17A1 yaitu
6141212121 strip 453 strip 000. Terus nama wajib pajaknya itu Herianto Sukma. Selanjutnya adalah dari pajak penghasilan. Yang pertama itu, yang satu itu penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan itu dalam negeri lainnya. Dalam ini rumusnya itu gaji dari formulir 1721A1 itu dikalikan 12 bulan. Jadi 4.950.000 dikalikan 12 sama dengan 59.400.000 rupiah. Selanjutnya nomor 2 itu pengurangan dari formulir 1721A1 dari nomor 11. Sama dari nomor 11 angka 11 itu. Jadi sama dengan 378.675.000 rupiah. Selanjutnya nomor 3 itu penghasilan tidak kena pajak. Dari penghasilan tidak kena pajak ini Pak Arianto memiliki 54 juta rupiah. Selanjutnya yang nomor 4 penghasilan kena pajak. Dari rumusnya ini penghasilan bruto dikurangi pengurangan dikurangi PTKP sama dengan 59.400.000 dikurangi 378.675 dikurangi 54 juta sama dengan 5.021.325. Selanjutnya nomor 5 itu pajak penghasilan terutang. Nah, jadi Bapak Irianto ini menerima penghasilan sebesar 5 juta lebih. Nah, dalam setahun, maka untuk pajak penghasilan ini telah dipotong oleh pihak lain. Terus ini pihak lain ini dikalikan 15%. Jadi rumusnya itu 2.637.900 dikalikan 15% sama dengan 395.685.000 rupiah. Selanjutnya yang nomor 6, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain. Dari formulir 1721A1 nomor 20 itu 10.951 rupiah. Selanjutnya nomor 7 itu pajak penghasilan terutang. Jadi untuk pajak penghasilan terutang ini pajak penghasilan yang telah dipotong pihak lain. Rumusnya ya kayak pajak penghasilan terutang dikurangi pajak penghasilan yang telah dipotong pihak lain sama dengan 355.685 dikurangi 10.951 sama dengan 384.694 rupiah. Oke, selanjutnya yang B itu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Dari 8 itu dasar pengenalan pajak penghasilan bruto, pajak penghasilan final, dan 9 pajak penghasilan final terutang, dan nomor 10 penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak itu kita kosongkan karena tidak ada bukti. Selanjutnya yang C ini daftar harta dan kewajiban. Yang nomor 11 itu jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Jadi jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak, karena Pak Irianto memiliki harta kendaraan pada tahun 2017, kendaraan tersebut senilai 15 juta rupiah. Dari itu, di nomor 11 itu kita cantumkan senilai 15 juta rupiah. Oke, yang nomor 12, jumlah keseluruhan wajib atau utang pada akhir tahun. Jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak. Jadi karena Bapak Irianto memiliki kartu kredit senilai 4.500.000. Terus kita juga cantumkan ke jumlah keseluruhan kewajiban itu senilai 4.500.000. Selanjutnya dari bawahnya itu pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.
dan di bawahnya itu berisi tanggal, yaitu 31 Desember tahun 2020. Dan selanjutnya yang di pinggirnya tanda tangan. Jadi ini hasil dari bukti formulir 1770 SS dari Bapak Herianto Sukma. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata atau perkataan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.